Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di video yang selanjutnya. Di sini saya melanjutkan kembali video sebelumnya, yaitu tentang bagaimana teknik menyusun tujuan pembelajaran. Sebelumnya sudah kita bahas tentang bahwa tujuan pembelajaran itu harus diturunkan dari tuntutan minimal yang diminta oleh KD, di mana tuntutan selanjutnya yang tidak diminta oleh KD juga bisa dicantumkan, tapi sebagai tujuan tambahan yang sebetulnya KD tersebut tidak meminta itu. Dan kemudian juga ada aturan-aturan bagaimana sistematika menurunkan tujuan pembelajaran mulai dari C1, C2, dan selanjutnya. Itu pun juga sudah dibahas pada video sebelumnya. Dan kali ini kita akan melanjutkan pada bahasan lain terkait tujuan pembelajaran. Oke, kita coba masuk terlebih dahulu tentang cara menurunkan tujuan kalau dari capaian pembelajaran. Ini kalau bicara tentang eh, perangkat pembelajaran atau RPP yang menggunakan kurikulum merdeka berarti ya. Nah, kalau kurikulum merdeka, tentu tidak ada KD sebetulnya, tapi adanya adalah capaian pembelajaran seperti ini, sebagai contoh. Anda bisa lihat sebetulnya di Permendikbudristeknya secara lengkap di situ, ya, di mana elemen capaian pembelajaran dalam biologi itu ada dua. Yang pertama pemahaman biologi, yang kedua keterampilan proses. Dua-duanya ini harus dituliskan di dalam RPP-nya. Di mana nanti yang ditulis tidak sepanjang ini ya, karena kalau Anda lihat capaian pembelajaran untuk pemahaman biologi ini sangat panjang sekali, di mana ini terdiri dari beberapa konsep, atau terdiri dari beberapa materi biologi. Maka yang ditulis dalam RPP-nya hanya capaian pembelajaran terkait konsep yang sedang dibuatkan RPP-nya. Sebagai contoh, kita ingin membuat perangkat pembelajaran dari materi virus dan peranannya, atau materi virus saja ya, secara umum. Cek di sini. Ya, ternyata virus itu ada di sini. Virus dan peranannya, dan ini biasanya kelas 10 ya kalau tidak salah, virus dan peranannya. Maka yang ditulis di dalam RPP adalah mulai dari yang di bold ini. Pada akhir fase E, peserta didik memiliki kemampuan menciptakan solusi atas permasalahan-permasalahan berdasarkan isu lokal, nasional, atau global terkait pemahaman virus dan peranannya. Nah, itu pun sama. Kalau kita konsepnya kebetulan tentang ekosistem, berarti yang ditulis mulai dari di bold ini dan komponen ekosistem, tanpa harus menulis materi-materi yang lainnya karena tidak termasuk dalam RPP kita. Tapi untuk keterampilan proses, tulis saja semuanya dalam bentuk poin-poinnya, ya, karena keterampilan proses sebetulnya panjang sekali. Tulis saja poinnya, karena poin yang pertama biasanya mengamati, mempertanyakan, merencanakan, dan seterusnya. Dan ini sebetulnya pendekatan saintifik ya, 5M, hanya ada tambahan 1M-nya yaitu mengevaluasi dan refleksi. Selebihnya 5M sama persis dengan pendekatan saintifik. Nah, sekarang kalau kita baca capaian pembelajarannya, sebetulnya untuk materi virus itu meminta dua hal. Yang pertama adalah virusnya itu sendiri, peranannya, dan juga ada permasalahan yang harus dipecahkan dalam materi virus. Permintaan capaian pembelajaran sih seperti itu. Nah, kemudian bagaimana cara kita menurunkan tujuan pembelajaran? Silahkan Anda bisa memulai menurunkan tujuan pembelajaran dari sini, ya, mulai dari virus, kemudian peranannya, baru bisa tujuan tentang memecahkan suatu permasalahan. Tapi kalau nggak kebayang nih, benar-benar nggak kebayang karena bunyi capaian pembelajaran, menurut saya pribadi itu masih terlalu umum ya. Sebetulnya Kurtilas itu yang jauh lebih spesifik, di mana bunyi kompetensi dasarnya itu benar-benar sangat eksplisit sampai ke kata kunci materinya seperti apa. Maka dari itu, ketika kita sudah tahu bahwa konsep virus dan peranannya itu memang ada di capaian pembelajaran, bagaimana cara menurunkan tujuan pembelajarannya? Sebetulnya kita bisa intip KD. Yuk kita buka sekarang KD-nya. Bagi sekolah yang masih menggunakan kurikulum 2013. Jadi sebetulnya ketika kita menurunkan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran, tidak ada salahnya kita masih bisa mengintip KD. Karena materinya sama, ada di Kurtilas juga, itu tentang virus. Virus ini ada di KD 3.4 dan KD 4.4. Masih sama. Lihat bunyi KD-nya. Menganalisis struktur, replikasi, dan peran virus dalam kehidupan. Udah mulai kebayang ya. Berarti yang pertama, siswa harus mampu dulu mempelajari strukturnya. Yang kedua, siswa harus mampu dulu mempelajari cara daur hidupnya atau cara reproduksinya dengan cara replikasi, dan juga mempelajari tentang peranan virusnya dalam kehidupan.
Di sini jauh lebih spesifik, sedangkan yang di capaian pembelajaran hanya virus dan peranannya. Tapi kita nggak tahu virus ini yang dipelajari apa. Kita bisa intip ke KD sebetulnya, yaitu struktur dan replikasi. Peranannya sama, di capaian pembelajaran ada, di KD ada. Lalu bagaimana dengan masalah-masalah global yang diminta dipecahkan di capaian pembelajaran? Cek di KD. Ternyata KD 4.4-nya pun ternyata harus memecahkan permasalahan nih, di mana dimintanya adalah melakukan kampanye tentang bahaya virus dalam kehidupan, terutama bahaya AIDS berdasarkan tingkat virulensinya. Yang artinya siswa diminta membuat suatu karya yang berupa media kampanye, di mana karya tersebut dianggap bisa menjadi suatu media yang dapat memberikan informasi yang cukup lengkap pada masyarakat agar bahaya AIDS itu bisa lebih dipahami oleh masyarakat, sehingga bisa menurunkan tingkat virulensinya. Sama ya, ini juga tentang pecahan masalah. Nah, jadi kalau saya sendiri ketika ingin menurunkan tujuan pembelajaran saat RPP saya menggunakan kurikulum Merdeka, maka saya cek dulu materi di capaian pembelajarannya apa, lalu cek di KD ada nggak materi itu. Kalau ada, saya sih biasanya tetap akan menurunkan tujuan pembelajarannya dengan teknik yang sama saat menggunakan KD di Kurtilas, yang Anda bisa lihat di video sebelumnya, ya, tentang bagaimana teknik menurunkan tujuan pembelajaran. Jadi seperti itu. Tekniknya masih sama sebetulnya, bagaimana cara menurunkan tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang ada di kurikulum Merdeka dengan cara menurunkan tujuan pembelajaran dari kompetensi dasar yang ada di kurikulum 2013 atau kurikulum nasional. Oke, seperti itu. Nah, kemudian gimana cara menentukan tujuan berdasarkan pertemuan? Nah, kita tahu di video sebelumnya kita sudah pernah bahas bagaimana cara menurunkan tujuan-tujuan pembelajaran dari KD 3.2 tentang keterkaitan struktur sel pada jaringan tumbuhan. Ini di kelas 11 mungkin ya, mohon dikoreksi kalau keliru, saya tidak terlalu hafal jenjang akademiknya untuk masing-masing konsep. Nah, indikator-indikator ini, mengapa ini bukan tujuan pembelajaran? Karena masih behavior saja, makanya indikator. Indikator-indikator ini kita bisa tentukan ini akan ada di pertemuan keberapa dan keberapa, ya. Jadi seperti itu. Dengan cara lihat silabusnya. Biasanya pada umumnya silabus biologi ketika materinya masuk ke jaringan tumbuhan itu kalau tidak 2 pertemuan, biasanya 3 pertemuan. Jadi kalau 2 pertemuan tentu 4 kali 45 menit. Ingat bahwa satu pertemuannya adalah 2 JP, ya. 2 JP itu artinya 2 kali 45 menit. Kalau di SMA, mau dikoreksi juga kalau keliru atau ada informasi perubahan tentang JP yang ada di SMA, setahu saya 1 JP-nya adalah 45 menit. Kemudian kalau 2 pertemuan berarti 4 kali 45 menit. 4 JP kali 45 menit. Kalau 3 pertemuan berarti 6 JP kali 45 menit. Ya. Nah, biasanya sih yang saya tahu, meskipun tidak menutup kemungkinan ada perubahan ya. Biasanya konsep jaringan tumbuhan dan organ tumbuhan ini ada di 2 pertemuan atau 3 pertemuan. Kalau 2 pertemuan, Anda bisa memecahkan dengan cara seperti ini. Kalau 2 pertemuan, secara logis aja dipecah. Kira-kira kan yang pertama sel dulu yang dipelajari, dan juga dengan jaringan. Berarti sampai tujuan atau indikator 3.2.7. Selanjutnya untuk masuk ke organ, itu lanjutkan aja di pertemuan yang kedua atau pertemuan selanjutnya. Itu kalau silabus menuntutnya sampai 4 kali 45, 4 CP kali 45 atau 2 pertemuan. Atau kalau ternyata menuntut 3 pertemuan, bisa dengan cara membaginya di sini. Misalnya yang pertemuan pertama sel dulu. Berarti dari indikator 3.2.1 sampai 3.2.3 itu adalah pertemuan yang ke-1. Pertemuan yang kedua, kita pelajari tentang jaringan. Mulai dari 3.2.4 sampai 3.2.7. Ini adalah pertemuan kedua. Pertemuan ketiga baru dari 3.2.8 sampai pertemuan yang 3.2.11 terakhir. Ini adalah pertemuan yang ketiga. Jadi logis nge-splitnya. Ada pertemuan tentang sel dulu, pertemuan tentang jaringan, dan juga organ. Ya. Terus gimana dengan KD4-nya? Itu harus ada di pertemuan yang keberapa? KD4 itu bisa terpisah ke pertemuan tersendiri, misalkan di pertemuan yang keempat, kalau ini 3 pertemuan ya,
Berarti pertemuan 1, 2, 3 semuanya berasal dari tujuan pembelajaran yang berasal dari KD3. Baru untuk tujuan yang berasal dari KD4 itu bisa dilaksanakan di pertemuan yang selanjutnya atau yang keempat. Atau bisa di antara pertemuan yang juga ada KD3-nya. Contoh, pertemuan yang ke-1 ada tujuan yang pertama sampai tujuan yang keempat mungkin ya dalam hal yang berbeda, tidak sedang yang indikator yang sedang Anda lihat. Misalkan pertemuan 1 ada dari tujuan pembelajaran yang turun dari KD3 yaitu tujuan 1, 2, 3, dan 4. Tapi nanti bisa terselip satu tujuan pembelajaran dari KD4 di pertemuan 1. Begitupun di pertemuan yang kedua, bisa juga ada tujuan pembelajaran lagi dari kognitif, melanjutkan dari tujuan pembelajaran 5, 6, dan 7, tapi juga nanti boleh tiba-tiba ada tujuan pembelajaran yang terselip dari turun dari KD4 di pertemuan yang kedua. Jadi itu tergantung ya, tergantung tujuan yang turunnya dari KD4. Apakah tujuan tersebut bisa kita masukkan ke dalam pertemuan yang berbarengan dengan tujuan dari KD3, atau ternyata tujuan tersebut tidak mungkin dilakukan bersamaan dengan pertemuan yang ada tujuan dari KD3. Jadi dipisahkan. Itu bisa saja terjadi. Dalam hal ini saya belum bisa mencontohkan karena harus dicek dulu satu persatu KD-nya seperti apa. Misalnya gini aja ya, KD4.2 tentang materi ini saya akan coba cek dulu. Jadi saya akan pause dulu sebentar. Oke, ternyata setelah saya cek, 4.2-nya bunyinya seperti ini ya, terkait dengan struktur sel, jaringan, dan organ pada tumbuhan, yaitu bunyinya menyajikan data hasil pengamatan struktur jaringan dan organ pada tumbuhan. Artinya, kalau menyajikan data hasil pengamatan, berarti kan sebelum menyajikan harus melakukan dulu pengamatannya ya, berarti saya bikin indikator pembelajaran yaitu melakukan praktikum pengamatan Microsoft jaringan dulu, baru keduanya melakukan praktikum pengamatan Microsoft organ. Baru yang ketiga, membuat laporan hasil pengamatan jaringan dan organ, karena sudah praktikum dua-duanya. Nah, dalam hal ini, berarti tujuan yang pertama saya coba mulai dari, saya coba kasih tandanya gimana ya, sebentar. Nah, indikator ini, dan ini, itu bisa di pertemuan pertama, ya. Itu bisa di pertemuan yang pertama. Tapi untuk, mohon maaf, kita ulang ya, sebentar. Tujuan ini, dan ini ada di pertemuan pertama. Nanti kita lanjutkan dengan pertemuan, gimana cara mindahinnya? Bisa diubah warnanya ya. Saya coba ubah dengan yang lain deh. Nah, ini aja mungkin. Kalau tujuan ini, oh bukan tujuan, sorry, indikator. Ini dan ini, selain bisa di pertemuan yang kedua, kita bisa sisipkan indikator dari KD4. Karena sama-sama lagi ngomongin jaringan. Jadi setelah belajar teorinya, kita praktikum di pertemuan yang kedua. Langsung, teorinya dipelajari, praktikum langsung saat itu. Itu bisa diselipkan di pertemuan yang sama. Selanjutnya, untuk yang ini, dan ini, bisa di pertemuan yang ketiga, sekaligus dengan ini dan ini. Gitu loh. Ya. Jadi ternyata tujuan yang turun atau indikator yang turun dari KD4 bisa diselipkan di masing-masing pertemuan kalau logis, tapi bisa juga dia punya pertemuannya sendiri. Jadi misalkan pertemuan 1 belajar teori dulu sel, pertemuan 2 belajar teori dulu tentang jaringan, pertemuan ketiga belajar teori dulu tentang organ, baru pertemuan keempat praktikumnya plus membuat laporan hasil praktikumnya. Bisa juga seperti itu. Tapi yang penting logisnya ya. Nah, di awal kita sudah pernah membicarakan tentang urutan itu harus sistematis. Jadi dari C berapa dulu sampai ke C yang lebih kompleks atau yang lebih tinggi. Kita lihat di sini, tidak ada C3. Mengapa tidak ada C3? Karena C3 tidak turun dari KD3.2. C3 itu kan lebih ke keterampilan ya, lebih ke hal yang dia lakukan. Itu bukan di KD3, di mana KD3 adalah kognitif.
tapi adanya di KD4, yaitu psikomotor. Nah, makanya C3 itu adanya di sini. Ini C3, ini juga C3, tapi kalau membuat dia C6. Ya, dia membuat laporan itu adalah C6. Nah, makanya C3 dan C6 biasanya turunnya dari KD4. Sedangkan C1, C2, C4, C5 itu tuh turunnya dari KD3. Pahami tentang hal ini ya. Oke, silahkan di screenshot dulu, saya akan hapus lagi semuanya. Kemudian kita beranjak pada materi selanjutnya. Oke. Gimana cara mereduksi tujuan pembelajaran? Nah, ini kalau udah praktik di sekolah ya, tapi untuk mahasiswa saya di mata kuliah perencanaan pembelajaran, Anda tidak boleh dulu mereduksi, tapi buat tujuan selengkap mungkin, sedetail mungkin, serunut mungkin, dan sesistematis mungkin. Ya, tapi kalau sudah di lapangan di sekolah, Anda boleh mulai mereduksi. Kira-kira tujuan mana saja yang masih boleh diadakan atau boleh dihilangkan untuk tidak masuk ke dalam perangkat pembelajarannya. Kita bahas dulu dari indikator. Seperti biasa ya, kalau tujuan kan kalimatnya terlalu panjang karena ada audience, behavior, condition, dan degree, maka saya selalu mencontohkan dengan indikator dulu karena dia cuma ada behavior. Jadi penulisannya jauh lebih pendek. Oke. Nah, setelah direduksi, saya menentukan kayaknya KD 3.2 cukup 1, 2, 3, 4, 5 tujuan aja deh. Mengapa yang lain tidak dianggap masuk ke dalam tujuan pembelajaran? Karena logikanya seperti ini. Kalau saya sudah bisa menyebutkan macam-macam komponen sel, berarti saya tahu sel itu apa. Ya kan? Kalau saya sudah tahu sel itu apa kan, saya bisa memberikan contoh macam-macam selnya. Artinya tujuan yang pertama bisa dihilangkan. Karena dianggap kalau siswa sudah mencapai tujuan yang kedua, berarti secara tidak langsung dia sudah mencapai tujuan yang pertama. Sudah pasti. Karena nggak mungkin dia bisa menyebutkan macam-macamnya tanpa tahu sel itu apa ya. Begitupun untuk tujuan atau indikator yang kelima, menyebutkan macam-macam sistem jaringan. Kalau saya sudah menyebutkan macam-macam, berarti saya sudah tahu jaringan itu apa. Apalagi sampai menganalisis keterkaitan antara struktur sel dan jaringan. Artinya saya sudah tahu struktur sel itu bentuknya apa, jaringannya apa. Jadi sepertinya tujuan-tujuan yang ini itu tidak perlu ada. Ya, nah gitu logikanya. Kemudian mendefinisikan organ nggak perlu ada karena saya sudah minta mereka menyebutkan macam organ. Tidak mungkin mereka tahu organ tanpa tahu definisinya apa. Dan kemudian selanjutnya. Nah, jadi kita bisa mereduksi tujuan yang dianggap lebih fundamental. Di mana tujuan tersebut kalau dicapai, sebetulnya secara tidak langsung tujuan yang lain pun bisa tercapai. Nah, itu namanya mereduksi. Tapi dalam mahasiswa yang sedang mengontrak mata kuliah perencanaan pembelajaran, saya sarankan jangan menggunakan teknik reduksi. Tetap tulis indikator atau tujuan pembelajarannya selengkap mungkin. Ya, sesistematis mungkin. Oke, itu kemudian kita bahas kesalahan umum yang biasanya saya temukan dalam penyusunan tujuan pembelajaran. Apa saja kesalahan umumnya? Yang pertama, tujuan bermakna ganda. Apa itu bermakna ganda? Contoh, ini ada tujuan pembelajaran. Kalau ini sekarang tujuan pembelajaran ya, cuma tidak dilengkapi dengan degree dan tidak dilengkapi dengan condition. Ini hanya audience dan behavior saja. Tujuannya hanya untuk dipersingkat dalam slide PowerPoint ini sebetulnya ya, biar tidak terlalu panjang karena slide-nya sedikit. Maka saya tulis tujuannya tidak lengkap, tapi tetap tujuan itu harus lengkap seperti video yang sebelumnya. Itu ada komponen audience sebagai peserta didik, behavior mampu melakukan apa atau mampu mencapai apa, condition-nya lewat kegiatan apa atau lewat metode apa, degree-nya adalah ukuran ketepatannya. Nah, sekarang kita contohkan audience dan behavior aja biar lebih singkat. Misalnya peserta didik mampu mendefinisikan katabolisme dan anabolisme. Nah, ini nggak boleh ya. Mengapa? Karena ada dua behavior, yaitu mendefinisikan katabolisme dan mendefinisikan anabolisme. Dalam hal ini tidak boleh. Harusnya ini dipecah jadi tujuan pembelajarannya ada dua. Tujuan yang pertama adalah peserta didik mampu mendefinisikan katabolisme dulu, baru tujuan yang selanjutnya adalah peserta didik mampu mendefinisikan anabolisme. Jadi tidak boleh disatukan. Nah, tapi jangan sampai menyimpulkan, oh berarti tujuan pembelajaran nggak boleh ada dan sama sekali ya, biar behaviornya satu. Belum tentu, tergantung kata kerja operasionalnya apa. Contoh, di C2 atau di C4, itu ada kata kerja operasional yang membedakan. Kalau membedakan, pasti harus ada lebih dari satu objek dong yang dibedakan.
Nah, dalam hal ini, dan boleh digunakan. Karena membedakan itu pasti membedakan A dan B, nggak mungkin membedakan A saja. Kalau membedakan A saja, mau dibedakan dengan apa? Nah, kalau kata kerja operasional yang membedakan, boleh ada dua behavior seperti ini. Ya, ada dua objek karena sedang dibedakan. Begitupun dengan kata kerja menganalisis yang ada di C4. Menganalisis itu biasanya selalu mengaitkan, menghubungkan, menganalisis keterkaitan, menganalisis hubungan. Kalau menganalisis keterkaitan dan hubungan kan berarti harus ada yang dikaitkan, harus ada yang dihubungkan, berarti dari satu hal ke hal yang lain. Berarti harus ada dua objek di situ, minimal. Di sini boleh pakai dan. Jadi ingat ya, dan itu tergantung kata kerja operasional. Oke. Kemudian tujuan memiliki KKO yang tidak terukur. Saya masih sering menemukan ada tujuan pembelajaran atau indikator pembelajaran yang masih pakai kata kerja operasional memahami, mengetahui, ini nggak boleh sama sekali. Karena untuk bisa mengetahui dan memahami, tentu siswa harus diminta melakukan apa agar terlihat mereka tahu dan paham. Ya berarti kan harus menjelaskan, mendefinisikan, mengidentifikasi, atau menganalisis, menyebutkan contoh. Itu jauh lebih terukur. Tapi kalau memahami dan mengetahui tidak bisa terukur. Oke? Tujuan diturunkan langsung dari subtopik yang ada di buku. Nah, sebetulnya bukan haram ya, bukan benar-benar nggak boleh. Boleh, tapi nanti berpotensi akan ada tujuan pembelajaran yang sebetulnya tidak diminta oleh KD atau capaian pembelajaran sama sekali. Karena kan buku itu biasanya lengkap ya, materinya lengkap, banyak suplemennya juga, sehingga kalau kita turunkan tujuan pembelajaran dari buku, itu nanti akan banyak tujuan pembelajaran yang tidak terlalu penting. Padahal KD nggak minta itu, padahal capaian pembelajaran nggak minta itu. Nah, maka dari itu jangan langsung lihat buku, tapi pelajari dulu materinya apa, ada apa saja materi-materinya, baru kita pilah dan pilih mana yang sesuai dengan permintaan di dalam bunyi KD-nya atau di dalam bunyi capaian pembelajarannya. Gitu ya. Nah, jadi itu saja mungkin video kali ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang jauh lebih jelas dan lebih detail terkait bagaimana teknik menyusun tujuan pembelajaran. Seperti itu mungkin video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.